warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kesehatan jismani dan rohani. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal dari jurusan Pendidikan Pendidikan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 2, kelas B. Dan yang terhormat Ibu Aisyah, salah satu dosen kampung mata kuliah Psikologi Sosial, dan rekan-rekan yang sangat berbahagia. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketertarikan interpersonal. Ketertarikan interpersonal merupakan suatu proses yang dengan mudah dialami oleh setiap individu, tetapi sukar untuk diterapkan. Kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif untuk mendekatinya dan untuk berperilaku secara positif padanya. Ketertarikan interpersonal merujuk pada suatu sikap mengenai orang lain. Evaluasi interpersonal semacam itu berada pada suatu dimensi yang berkisar dari suka hingga tidak suka. Setiap orang akan disukai oleh beberapa individu dan tidak disukai oleh individu yang lain. Dengan sebagai besar orang yang mengalami kontrak dengan kita tidak secara khusus suka atau tidak suka, reaksi mereka adalah netral. Kebalikannya juga, kita menyukai beberapa orang, tidak menyukai beberapa orang, dan netral terhadap sebagian besar sisanya atas dasar apa kita suka, tidak suka, atau tidak peduli kepada orang lain. Itulah ketertarikan interpersonal. Dan selanjutnya saya ada video yang menjelaskan dari ketertarikan interpersonal. Saya mengambil dari cuplikan dari YouTube, dan tonton video yang saya contohkan. Cinta yang tulus tidak memandang siapa dia dan bagaimana keadaan dia. Ketika suatu hari aku berada di sebuah kafe dan aku memesan es kopi dingin, aku melihat seorang wanita cantik duduk manis di pojok kafe. Betapa anggun parasnya ketika ia duduk dan membaca sebuah buku. Di dalam hatiku berkata, ingin mengenalnya, tetapi aku tidak mempunyai keberanian untuk mengajaknya berkenalan. Sampai akhirnya dia pergi meninggalkan tempat duduknya, dan aku hanya bisa berharap dapat bertemu dengannya di lain kesempatan. Video tersebut adalah menjelaskan tentang langkah awal dimulainya daya ketertarikan interpersonal, yang mana lelaki dan perempuan tersebut belum saling mengenal satu sama lain. Dan itulah yang dinamakan langkah awal dimulainya daya ketertarikan interpersonal. Betapa kagetnya diriku ketika ia tidak sengaja menabrakku. Dan lagi-lagi aku hanya bisa melihatnya. Bodohnya aku tidak berani berkenalan dengannya. Video tersebut menjelaskan tentang pembentukan ketertarikan interpersonal. Tahap ini sering disebut juga tahap perkenalan, Asquith-Ence process. Diuraikan secara terinci, fokus kita ialah pada proses penyampaian dan penerimaan informasi dalam pembentukan hubungan. Zalika, 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 kaulah gadis jelita. Bila ku berjalan sebelah, terasa rusuh bergetar. Zalika, Zalika, Zalika,
Boleh aku mendengar ceritanya? Aku terkejut ketika aku bertanya, namun dia hanya membalasnya dengan bahasa isyarat. Video tersebut menjelaskan tentang mengapa manusia saling tertarik satu dengan yang lain. Karena adanya faktor-faktor daya tarik interpersonal sebagai satu kecenderungan untuk menilai seseorang atau suatu kelompok secara positif. Dan faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah yang pertama kesamaan, yang kedua kedekatan, dan yang ketiga daya tarik fisik. Selain faktor-faktor, ada juga teori-teori ketertarikan interpersonal. Yang pertama, teori kognitif adalah menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Kedua, teori penguatan adalah menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Dan yang ketiga, teori interaksionis adalah teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial di mana seseorang menemukan dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan ketertarikan interpersonal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.